ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam, apakah tidak mengetahui kamu Muhammad, anallaha, sesungguhnya Allah, iku lahu, iku bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, kerajaane piro-piro langit, wal ardi, dan bumi. Apa kamu belum tahu, wahai Muhammad, bahwa sungguh kerajaan langit dan bumi itu hanya milik Allah. Ini masih berkaitan dengan nasikh dan mansukh yang dibahas sebelumnya. Jadi berkaitan dengan nasikh dan mansukh ini kan Nabi Muhammad itu kan dituduh mencela-menceli sama orang kafir. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu dituduh mencela-menceli. Kemarin perintahnya gini, nah sekarang kok perintahnya gini. Bahkan bertentangan dengan yang kemarin. Gitu. Nah, karena hal-hal tersebut memang tidak dipungkiri banyak yang murtad. Ya, banyak yang murtad. Nabi kok mencela-menceli, ngakune utusane Gusti Allah. Tapi kenapa omongannya kok nggak bisa dipegang? Dulu ngomongnya A, nah sekarang ngomongnya B. Itu memang perkara nasikh mansukh ini bagi orang yang tidak tahu tentang nasikh mansukh itu menganggap Al-Quran, menganggap agama Islam itu banyak kontradiksi. Tuh. Jadi ya memang nggak bisa ngaji Quran terus belajar sendiri, itu nggak bisa. Ya, faktor yang membuat nggak bisa ya karena dia nggak ngerti nasikh mansukh. Karena dia nggak ngerti nasikh mansukh. Kalau nggak ngerti nasikh mansukh, itu bahaya. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa itu semua ya urusannya Allah. Langit bumi seisinya itu miliknya Allah. Apa kamu belum tahu kalau kerajaan langit bumi itu semua milik Allah? Ya sudah, terserah bagaimana Allah mengaturnya, terserah bagaimana Allah menatanya, itu haknya Allah. Dan kamu cukup meyakini itu saja. Wama, dan tidak ada lakum iku bagi kalian min dunillah, dari selain Allah, min waliyin, utawi seorang pun kekasih, atau istilahnya kekasih yang menjaga kalian. Wala, dan tidak ada nasirin, utawi penolong, menolong kalian dari siksanya Allah. Kamu mau protes, mau nggak seneng, mau interupsi atau apa, ya nggak bisa. Dan bagi kalian tidak ada selain Allah dari kekasih maupun yang menolong, yang menjaga kalian, yang melindungi kalian dari siksanya Allah, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Tuh. Ya sudah, aturannya begitu. Jadi di awal-awal Islam ini termasuk salah
satu contoh nasih mansuh. Di awal-awal Islam sampai antara tahun 1 sampai 2 Hijriah. Itu di Mekah itu 13 tahun, plus di Madinah itu 2 tahun, 15 tahun. Rasulullah dan para sahabat itu hanya disuruh sabar. Hanya disuruh sabar. Dicaci maki, dilempari batu, diusir, rumahnya dijarah, itu hanya disuruh diem. Ya kan? Disuruh diem. Sabar. Nah, waktu itu para sahabat ya kalau bahasa Jawanya ya wis getem-getem kudu kudu tukaran ae kan gitu kan. Kenapa Rasul kok tidak diturunkan ayat perang dan lain-lain? Lah termasuk bagian dari nasih mansuh yaitu pada akhirnya di tahun 2 Hijriah diizinkan untuk melakukan peperangan. Ya. Maka terjadi perang Badar itu. Jadi aturan sabar sudah selesai waktu itu. Ya kan? Jadi selama kurang lebih 15 tahun itu betul-betul diperintah untuk sabar. Nah, terus dimansuh kan gitu. Nasihnya ayat peperangan itu. Lah peperangan itu dalam rangka membalas itu loh, bukan dalam rangka memulai perang, bukan. Dalam rangka membalas. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi termasuk ayat perintah sabar itu yaitu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Jadi maafkanlah, berpalinglah kalau kamu didolimi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sampai Allah datang membawa perkaranya. Lah perkaranya itu apa? Ya perang itu. Lah sekarang belum waktunya kan gitu loh. Sekarang belum waktunya. Jadi selama kurang lebih 15 tahun itu ya ayat-ayat yang turun itu hanya seputar itu. Fa'fu wasfaku. Kata ya'tiyallahu bi amri. Ya, gitu kan. Maafkanlah, berpalinglah. Ya. Sampai nanti Allah datang dengan perkara yang baru. Sampai nanti Allah menurunkan ayat, kamu harus bagaimana. Nah, sampai pada akhirnya diturunkanlah ayat perang. Tuh. Ya disuruh sabar seperti itu. Tuh. Kita lanjutkan. Amturiduna apakah menghendaki kalian? Antas alu jika meminta kalian. Rasulakum pada utusan kalian, yaitu Nabi Muhammad, kama su'ila sebagaimana telah diminta sopo Musa Nabi Musa mingkobelu dari sebelumnya. Ini berkaitan dengan orang kafir Mekah itu menuntut kepada Nabi Muhammad, kalau kamu memang betul-betul utusan Allah, coba gunung Sofa kamu jadikan emas. Itu salah satu tuntutannya.
ya, atau kota Mekah yang kecil ini, ya, kamu perluas, ya, kamu perluas, dibikin apa bangunannya megah-megah, dibikin sarana prasarananya lengkap, tuh. Terus gunung sofa itu yang gede itu kamu jadikan emas. Kalau kamu betul-betul utusan Allah, tentunya kamu bisa. Nabi Muhammad dituntut seperti itu oleh orang kafir Mekah. Ngakunya kan utusan Allah. Perkara seperti itu kan kecil itu. Utusan Allah kok, masa enggak bisa. Jadi orang itu kalau memang sejak awal sudah tidak percaya, dia akan cari alasan untuk pembenaran rasa tidak percayanya itu. Wes ada aja alasannya. Termasuk ini, kalau kamu memang utusan Allah, itu gunung sofa itu jadikan emas, coba bisa apa enggak? Kalau kamu utusan Allah betul kan harusnya bisa, kecil itu, gampang. Lah terus ayat ini diturunkan, apakah kalian menginginkan untuk meminta kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sebagaimana dulu Nabi Musa pernah dituntut juga seperti itu sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa itu dituntut oleh Bani Israel, coba kalau kamu betul-betul berbicara dengan Allah, kami pengen tahu Allahnya itu yang mana. Jadi arinallaha jahroh, ya, arinallah jahroh, tunjukkanlah Allah itu yang mana. Kamu cuma bisik-bisik dengan angin gitu aja kok, ngaku-ngaku bisik-bisik dengan Allah, bicara dengan Allah. Nabi Musa pernah dituntut seperti itu. Ya. Itu di surat An-Nisa ayat 153. Ya, 153. Jadi yas'aluka ahlul kitab antunazzala alaihim kitaban minas sama. Faqad sa'alu Musa akbaro min dalik. Faqalu arinallaha jahroh. Fa'aqadat humus sa'iqatu bidulmihim. Tsummat takhadul ijla mim ba'di ma ja'at humul bayyinat. Fa'afauna an dalik wa ataina Musa sultanan mubina. Jadi termasuk orang kafir itu menuntut kepada Nabi Muhammad, mbok ya Al-Quran itu diturunkan itu jumlatan wahidah. Jadi sak blek itu Al-Quran gitu loh. Seperti Taurat sama Injil itu loh. Wong Al-Quran kok diturunkan satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat, kesuwen ngono kuwi. Gitu. Ya. Jadi mbok ya kitab Allah Al-Quran yang katanya kamu bawa itu diturunkan satu yes jumlatan wahidah. Ya, berarti tidak perlu nyicil satu ayat, dua ayat, enggak. Nah, kemudian dijelaskan di ayat tersebut, Nabi Musa itu pernah dituntut yang lebih gede dari itu. Orang-orang Bani Israel itu mengatakan, coba kalau betul kamu ngomong sama Allah, mana Allahnya? Kami pengen lihat dengan mata kepala kami sendiri.
Terus saat itu juga ya langsung sambar petir sama Allah. Ya, nah gitu. Waman dan barang siapa ya tabadal yang mengganti dia al kufra pada kekafiran bil iman dengan keimanan fakot dola maka sungguh sesat dia man sawa asabil dari benarnya jalan, ya dari benarnya jalan. Nah, gitu. Jadi barang siapa yang menggantikan kekafiran dengan keimanan, artinya sebenarnya dia itu punya keimanan, ya punya keimanan, terus dia lebih memilih kekafiran, terus keimanannya dilepas, ya maka sungguh dia tersesat dari benarnya jalan. Ya, ya modelnya seperti itu. Modelnya ya nuntut-nuntut seperti itu. Ya, kalau benar kamu utusan Allah, coba itu Gunung Sofa dijadikan emas, itu Mekah dibikin makmur. Kalau nurunkan Al-Quran itu harusnya ya langsung gitu loh, seperti Taurat atau Injil itu. Nah, gitu. Lah, semua itu ya menunjukkan bahwa orang tersebut memang eh, apa? Mencari pembenaran dari kekafiran yang memang sejak awal dia itu kafir, tidak percaya. Jadi sejak awal itu dia kafir, terus mencari pembenaran bahwa kekafirannya itu benar gitu loh. Terus golek-golek alasan seperti itu. Itu namanya waman yatabat dalil kufra bil iman. Termasuk seperti ini ya dalam rangka mengejek juga. Mana ngakunya utusan Allah, nyatanya hidupmu ya miskin, gitu kan? Harusnya kalau utusan Allah itu harusnya kaya, kan? Harusnya punya pangkat, punya kedudukan gitu. Endi nyatane panggah melarat ngono ae kok. Ya, ya yang seperti itu. Termasuk ya penerus-penerusnya Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para ulama dari generasi ke generasi itu mesti diperlakukan oleh orang kafir seperti itu. Mesti. Mana ngakunya agamamu bener, nyatanya kamu ya miskin ngono. Ndak bisa apa-apa. Oh, seperti itu. Lah, dia berusaha untuk menepis rasa percayanya dengan banyak alasan. Dengan banyak alasan. Itu disebut yatabadalil kufra bil iman. Kalau orang itu seperti itu ya sudah dia tersesat dari benarnya jalan. Jadi hatinya yang asalnya pengen terbuka menerima hidayah, lah dia pengennya nutup hatinya tersebut. Ya, pengennya nutup hatinya tersebut. Ya sudah, hidayah tidak bisa masuk dalam hati, lah dia tersesat dari benarnya jalan. Bisa dipahami nih? Wadda berharap, ya, wadda berharap.
Sopo kasirun kebanyakan min ahlil kitab dari orang-orang ahli kitab. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dari dulu sampai sekarang, sampai ila yaumil kiamah. Mereka pasti punya harapan ini. Lau yaruddunakum, seandainya mengembalikan mereka, kebanyakan orang ahli kitab, kum pada kalian, mimba diimanikum, dari setelah keimanan mereka, mimba diimanikum, dari setelah keimanan kalian, kufaron, menjadi orang-orang kafir. Ya, kufaron menjadi orang-orang kafir. Hasadan, karena iri dengki, karena kedengkian. Min indi anfusihim, dari sisi diri mereka. Mimba bima tabayana, dari setelah jika jelas. Lahum, bagi mereka, kebanyakan ahli kitab, opo al-haku, hak atau kebenaran. Nah, begini. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, itu kan begitu Nabi Muhammad mengaku sebagai seorang nabi, mereka itu mencocokkan dengan apa yang ada di kitab mereka. Ya, menverifikasi dulu. Ini di Mekah ada orang namanya Muhammad ngaku sebagai nabi, ciri-ciri fisiknya begini, akhlaknya begini, ya kan? Mereka menverifikasi dulu dengan kitab yang ada di tangan mereka, dengan Taurat, dengan Injil. Lah, ternyata terverifikasi. Iya, ternyata cocok ya. Iya, nabinya namanya Muhammad. Ya, munculnya di Mekah, nanti hijrahnya ke Madinah, pengikutnya modelnya seperti ini. Tapi dalam hati mereka itu ada kedengkian. Kok nabinya harus dia? Kenapa bukan aku? Ah, gitu loh. Ada kedengkian. Kok nabine kok kok dudu aku? Lah sing pantes dadi nabi kan aku. Aku kan lebih terpelajar. Wong Muhammad iki penggaweane angon wedhus kok mosok pantes dadi nabi kan gitu kan. Sebenarnya Nabi Muhammad itu terverifikasi, dengan kitab mereka itu terverifikasi. Jadi mimba dima tabayana lahumul haq. Bener, ternyata iki nabi ini. Ya, dicocokkan dengan kitabnya itu cocok. Tapi memang di dalam hati mereka ada kedengkian. Terus mereka berusaha untuk memurtadkan para pengikut Nabi Muhammad. Piye iki carane kan gitu kan. Ini kalau pengikutnya Muhammad tambah banyak, waduh kita ini yang rugi ini kan gitu. Nah, ini ayat 109 itu seperti itu. Jadi kebanyakan dari orang ahli kitab, mereka berusaha ingin sekali mengembalikan kalian dari keimanan kalian, biar kalian jadi orang kafir lagi. Biar kalian jadi orang kafir lagi. Kenapa demikian?
karena di dalam hati mereka ada iri dengki. Nabine kok kok dudu aku gitu loh. Padahal semuanya sudah terverifikasi. Mimba bima tabayyana lahumul haq. Iya, terverifikasi oleh mereka terverifikasi. Dan ini sejak kapan ya? Sejak dulu sampai sekarang sampai hari kiamat nanti seperti itu. Ya, bagaimana caranya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini ditinggalkan oleh para pengikutnya. Ditinggalkan oleh para pengikutnya. Memang pengikutnya Nabi Muhammad itu wes gimana caranya biar pada murtad. Biar pada murtad. Gitu. Jadi balik kafir lagi setelah menjadi orang beriman. Ya mbuh dikei gula teh karo Indomie sak kerdus. Kan gitu kan. Engko ben murtad kan gitu kan. Entah wes pokoknya gimana caranya ekonominya dirusak ya kan. Wes pokoknya ya seperti itu usaha mereka. Nah terus bagaimana mensikapi yang seperti itu? Nah kalau di ayat ini fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nah, fa'fu memaafkanlah kamu, memaafkanlah kalian, ya, memaafkanlah kalian. Wasfahu, ya, wasfahu dan wasfahu itu tidak bertindak, ngejarno, istilahnya gitu. Jadi berpalinglah kalian, ya, berpalinglah kalian. Jadi maafkanlah mereka, ya, dan berpalinglah wis jarno, ojo direken, gitu loh. Ojo direken. Ya, pakku waspaku. Ya. Sampai kapan? Hatta sehingga yaktia datang sopo Allahu Allah bi amrihi dengan perkaranya Allah. Ya. Jadi ada batasnya. Jadi memaafkannya itu ada batasnya. Terus berpaling atau tidak membalas, tidak bertindak, itu juga ada batasnya. Sampai kapan? Kata ya'ti Allah bi amrih. Sampai Allah datang membawa perkaranya. Sampai Allah menurunkan ayat perang. Itu loh. Sampai Allah menurunkan ayat perang. Nah, ini contoh nasih mansuh seperti ini. Ya. Karena mereka mengganggu lebih dulu, gitu loh. Mengganggu lebih dulu. Jadi untuk sementara maafkan mereka, ya, berpalinglah dari mereka, jangan bertindak aneh-aneh. Sampai kapan? Sampai Allah datang membawa perkaranya. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun maha kuasa. Sungguh Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wa aqimu dan menegakkanlah kalian as-sholata pada sholat. Jadi tadi ya, fa'fu wasfaku kata ya'tiyallahu bi amrih itu mansuh. Itu. Nasehnya ayat perang.
Gitu. Ya, ayat perang. Wa aqimu, jadi ayat perang yang pertama diturunkan sebagai nasih dari yang itu tadi, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri, itu ada di surat Haji ayat 39. Udina lilladina yuqataluna bi annahum dulimu. Jadi diizinkan bagi orang-orang yang selama ini diperangi, diganggu. Diizinkan untuk apa? Untuk balas memerangi. Ya. Lah sebelumnya memang tidak diizinkan untuk membalas, itu tidak diizinkan. Ya. Bi annahum dulimu, karena memang selama ini mereka didolimi. Karena memang selama ini didolimi. Wa innallah ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah menolong mereka itu ya mampu, berkuasa Allah, mampu. Itu ayat perang yang pertama kali diturunkan. Sebelumnya tidak boleh, tidak diizinkan untuk membalas, itu tidak boleh. Kowe dikamplengi ya menengo ae, sabar gitu. Hartamu dirampas ya sabar. Gitu. Sampai pada akhirnya udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dulimu, itu diizinkan untuk membalas karena memang selama ini diperangi, didolimi. Wa aqimu, dan menegakkanlah kalian as-sholata, pada sholat. Ya. Wa atu, dan mendatangkanlah kalian az-zakata, pada zakat. Ini kalau ini tidak mansuh. Ya, tidak mansuh. Yang mansuh hanya itu tadi. Fa'fu wasfaku atayat ya Allah bi amri. Jadi tetap tegakkanlah sholat, bayarlah zakat, ya. Wama, dan apapun tuqaddimu, yang mendahulukan kalian, li anfusikum, untuk diri kalian, bayani min khairin, dari kebaikan, tajiduhu, akan menjumpai kalian hu pada ma kebaikan, indallah, di sisi Allah. Jadi tetap laksanakan sholat, tetap bayarlah zakat, dan apapun yang kalian dahulukan, artinya kalian amalkan untuk diri kalian sendiri dari kebaikan, itu akan kalian jumpai di sisi Allah. Artinya apa? Kalau seseorang itu berbuat baik, berbuat baik, walaupun yang diuntungkan itu orang lain, tapi aslinya itu menguntungkan dirinya sendiri. Ya, man amila solihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Ya, jadi siapapun yang berbuat baik maka manfaat untuk dirinya sendiri. Nah, siapa yang berbuat jelek maka akan merugikan dirinya sendiri. Ya. Jadi apapun yang kalian dahulukan, ya, amalan baik yang kalian kerjakan, yang mana itu menguntungkan diri kalian sendiri, itu akan kalian jumpai di sisi Allah. Lah, ini gini.
Ini kita jelaskan lebih dalam ya. Orang di dunia ini seandainya nggak bisa makan, seandainya nggak bisa punya pakaian, nggak bisa punya rumah, tempat berteduh, itu nelongso. Nggih napa mboten? Urip ning donya ya sandang pangan papannya tidak terpenuhi. Niku nelongso. Ya weteng luwe, ya minder karo kanca-kancane. Ya kan? Terus gini, sehingga orang itu akan berusaha bekerja keras biar bisa makan, biar bisa berpakaian, bisa punya rumah. Kan gitu kan? Terus sempat enggak kita berpikir, engko neng akhirat aku iso mangan apa ora ya? Engko neng akhirat aku duwe pakaian apa gak ya? Engko neng akhirat aku duwe omah apa enggak ya? Engko nek neng akhirat aku dadi gelandangan piye? Ya apa? Nanti kalau di akhirat aku enggak punya baju gimana? Sempat enggak kita berpikir seperti itu? Harusnya mikir. Terus seandainya kita itu punya makanan satu piring. Seandainya. Lah, itu kalau kita habiskan di dunia, nanti jangan-jangan kita di akhirat kelaparan. Lah harusnya gimana? Ya dimakan sebagian, sebagian lagi kita kirim ke akhirat. Caranya kita sedekahkan. Jadi kita sedekah ke seseorang itu bukan berarti kok kita baik dengan dia atau kasihan dengan dia, itu enggak. Tapi kita kasihan pada diri kita sendiri. Kuatirnya nanti di akhirat kita tidak bisa makan. Itu. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, itu seperti itu. Termasuk dalil man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Jadi gini, misalnya jenengan sedekah ke saya, ya kan? Secara lahiriah saya yang diuntungkan, ya kan? Jenengan yang dirugikan, ya, harta jenengan berkurang, ya kan? Secara lahiriah saya yang diuntungkan, orang lain yang diuntungkan, kan gitu. Tapi secara batin, seseorang yang sedekah itu harus cerdas. Aku ngetokne duit iki, ya, tak nggo tuku panganan misale, terus tak kekne wong, iku bukan berarti aku ngekei mangan dheke, ngono ora. Tapi apa? Aku ngekei mangan awakku dhewe. Jangan sampai aku nanti di akhirat kelaparan. Nah, gitu loh. Aku beli pakaian terus tak kasih orang, bukan berarti aku kasihan sama dia, enggak. Aku kasihan pada diriku sendiri. Karena aku khawatir nanti di akhirat aku tidak bisa berpakaian. Nah, itu wa ma tuqaddimu li anfusikum. Li anfusikum itu seperti itu. Min khairin tajiduhu indallah. Lah nanti juga akan kalian jumpai itu di sisi Allah. Itu bukan keyakinan kosong. Ya.
contoh lagi, ada dalil gini, man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka oleh Allah dibangunkan rumah di surga. Lah, kita harus mikir, iya ya, kira-kira nanti di akhirat aku punya rumah ndak ini? Jangan-jangan aku jadi gelandangan. Wah, nggak mau jadi gelandangan. Terus ada inisiatif bikin masjid misalnya. Biar nanti punya rumah di akhirat sana. Punya rumah di surga sana. Lah, seperti itu dalam beramal. Sehingga dalam menjalankan agama itu kita tidak merasa berat, enteng. Kenapa? Apapun yang saya keluarkan, entah tenaga saya, harta saya, pikiran saya, semua potensi saya, ini sebenarnya menguntungkan diri saya sendiri. Sama sekali tidak menguntungkan orang lain. Nah, gitu. Tuh. Jadi kerja untuk akhirat itu ya seperti itu. Ya. Ya. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan itu betul nanti kalian jumpai di sisi Allah. Itu bukan keyakinan kosong. Ya. Kalau niatnya benar dan dilakukan serius, ya, ada pahalanya betul itu. Innallaha sesungguhnya Allah bima terhadap apapun ya, tak malun yang mengerjakan kalian iku basirun maha melihat. Nah, sungguh Allah terhadap apapun yang kalian kerjakan itu Allah melihat, tahu betul ya. Oh, ini niatnya benar, dikasih pahala, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya.